rasuluh wa ba'du. Rekan-rekan seperjuangan, terutama rekan-rekan yang malam ini akan mengikuti kegiatan lanjutan dari TOT persiapan P3K yang saya hormati. Tentunya ini ada 230 lebih ya yang masuk hari ini. Pertama, mohon maaf, saya jam 8 sudah masuk rapat yang lain tentang GPM. Jadi singkat saja apa yang saya sampaikan, dan insya Allah nanti akan di-share langsung melalui DPW dan DPD apa yang kami dapatkan dari pertemuan kemarin dengan Dirjen GTK tanggal 27 Mei kemarin. Rekan sekalian, pada intinya bahwa alhamdulillah pada putaran pertama seleksi P3K ini, insya Allah untuk guru agama di semua tingkat itu akan tercover sejumlah 20.400 orang. Walaupun ini tidak merata ya, ada yang dapat kuota lumayan signifikan, tapi tidak sedikit juga yang kosong. Terutama yang banyak yang kosong itu di tingkat SMA, SMK, dan SLB, yaitu yang ada di Pemda tingkat 1 ya, termasuk di Jawa Barat. Saya baru dapat kemarin Bang Melpi informasinya, ternyata pas saya lihat di Jawa Barat tidak ada satu orang pun kuotanya. Tapi kalau di Kabupaten Tasik, alhamdulillah itu sampai 60 lebih kuotanya di tingkat STK, SD, dan SMP. Tetapi kita masih punya peluang insya Allah karena target dari Pementeri itu untuk P3K pengangkatannya sebanyak 1 juta, sementara Pemda sampai sekarang hanya bisa mengusulkan 500.000, dan plus sekarang PAI ya, bukan PAI tapi Pendidikan Agama itu 220.400. Nah kita berharap dengan gerakan masif dari seluruh unsur kita, AGPAI, dari mulai DPP, insya Allah DPP merapat ke Menteri langsung, kemudian teman-teman dari DPW dimohon merapat ke Pak Gubernur masing-masing, kemudian dengan Pak Kakanwinya tentunya, kemudian DPD tentunya merapat dengan Bupati Wali Kota, dengan Kepala Kemenagja, plus tentunya dengan Kasih Paisnya. Nah, dengan permohonan kita, dengan waktu yang ada pengunduran untuk memulai pendaftaran, semoga kalaupun kemarin dari GTK untuk tahap awal kayaknya untuk kuota itu sudah final, sekian yang bisa tercover, tapi kita berharap karena ini ada pemunduran waktu, semoga masih ada peluang untuk ada penambahan kuota. Tapi yang lebih kita harapkan kuota untuk yang tahap berikutnya. Jadi kalaupun sekarang nanti kita tidak ada tambahan kuota, kita berharap di rekrutmen yang tahap berikutnya, tahap kedua, jumlah kuota untuk guru agama itu akan lebih signifikan. Bahkan kita berharap bisa semua. Yang 100.000 lebih itu untuk guru PAI non ASN, semoga itu semua paling tidak lah tercover untuk ikut tes ya. Dan kita berharap tentunya tidak hanya ikut tes. Nah ini Bang Melpi yang mempelopori ini, kami mendukung sekali. Semoga seandainya nanti kita semua mendapat kuota bisa daftar, tidak sekedar menjadi pendaftar, tapi betul-betul kita bisa direkrut menjadi P3K tentunya. Amin. Oleh karena itu teman-teman, segala upaya, segala ikhtiar kita yuk kita maksimalkan, karena pada akhirnya hanya Allah jualah yang menentukan nasib kita. Tetapi kalau kita sudah berusaha, maka kita sudah lepas kewajiban kita satu hal, yaitu dalam rangka berikhtiar. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi kalau kita tidak memperjuangkan, ya siapa lagi? Jangan berharap ada rezeki langsung turun dari langit ya, tanpa ada perjuangan. Sekali lagi saya support kepada teman-teman, Bang Taufik dari Sumatera Utara, Bang Melpi, ini yang menyemangati kita ya di seluruh Indonesia untuk betul-betul memanfaatkan momentum ini, dan sekaligus mudah-mudahan dengan ikhtiar kita
semua GPAI paling tidak yang sekarang ikut tes dan kuota GPAI yang disiapkan, semoga semuanya bisa terisi ya. Jangan sampai nanti kuota sudah diberikan 20.400 ternyata tidak terisi semua karena nilai yang dihasilkan oleh teman-teman tidak mencapai passing grade. Nah, itu sangat memalukan tentunya. Jadi jangan sampai kuota yang ada juga tidak termanfaatkan karena memang dinilai teman-teman yang ikut tes itu tidak layak mengisi format P3K ini. Sekali lagi, insya Allah ya kita berjuang terus ya sampai habis perjuangan kita, tetapi tentunya jangan lupa juga berdoa ya. Kita sama-sama saling mendoakan, semoga ikhtiar kita bisa lancar, bisa maksimal, dan hasilnya pun bisa optimal. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi mohon pamit, saya tidak buka video ya, saya buka video yang lain lagi. Terima kasih, Mas Bi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Dang atas informasi dan penjelasannya. Nanti saya akan share screen terkait dengan hasil audiensi tersebut dan juga akan saya sampaikan nanti pointer-pointer penjelasan dari hasil pertemuan tersebut nanti di hadapan Bapak Ibu sekalian. Sebelum ke Bang Ahmad Taufik, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa satu, pendaftaran P3K dan CPNS itu diundur. Itu satu. Jadi pendaftaran untuk P3K dan CPNS itu diundur. Sampai kapan? Ya, sampai kita tunggu informasi berikutnya dari pusat. Jadi nanti bila mana nanti sudah dibuka pendaftarannya, kita akan sampaikan tentunya kepada teman-teman sekalian. Karena memang di AKPAI concern mengawal ini. Bapak Ibu sekalian, AKPAI sangat concern mengawal ini, dan ini bagian advokasi terpenting di AKPAI untuk guru-guru PAI honorer se-Indonesia. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ingin kami sampaikan ini menjadi peluang bagi kita untuk lebih menyiapkan diri lagi, Mudah-mudahan dengan adanya jeda waktu ini akan semakin siap teman-teman nanti untuk melaksanakan seleksi nantinya. Kemudian izin Bang Ahmad Taufik, saya ingin menyampaikan hasil tryout angkatan 5 dulu sebelum ke Bang Ahmad Taufik. Saya ingin share screen sekalian, izin ya. Sebentar. Nyala aja ya Bang. Apaan sih? Halo, Zoom meeting aku kameraku tutup Bang. Menangin Mas nih. Bapak Ibu sekalian, adapun hasil tryout kita di angkatan 5 kemarin ingin kita buka di PAI, di tryout PAI angkatan 5. Tryout 1 bidang PAI itu bisa kita simpulkan bahwa yang memperoleh nilai 70 itu 1 orang, yaitu Bapak Muhammad Fauzi, SMA Negeri 1 Ampe Nagari Agam. Sementara selebihnya itu di bawah 70. Kualitas soal di angkatan 5 memang agak menantang Bapak Ibu sekalian, beda dengan sebelumnya. Peserta kita pada waktu itu yang ikut sebanyak 132 peserta. Nah, apa yang bisa kita simpulkan? Hanya 1 orang yang memperoleh nilai 70
dari 132 peserta di TO1 bidang PAI, Pendidikan Agama Islam. Nah, oleh karena itu kepada teman-teman yang lain yang di bawah nilainya 70, kita tentu menginginkan nilai maksimal, tidak 70 tetapi lebih gitu. Karena memang yang akan diluluskan tentu nilai yang tertinggi nantinya. Kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian, untuk sebentar. Untuk TO2, di TO2 ini yang memperoleh nilai rentang 70 sampai 100 itu ada 58 orang. 58 orang mendapatkan nilai 70 sampai 100 dari jumlah peserta 142 orang. 142 orang. Nah, ada satu yang memperoleh nilai 100 yaitu Bu Ruri Rahayu, SDN 17 Pasaman Barat dari Sumatera Barat. Selamat, arti kata belum mencapai 50% dari total jumlah peserta ini yang memperoleh nilai 70 atau lebih gitu. Ini menunjukkan Bapak Ibu sekalian, memang perlu kita membaca dan berlatih lagi untuk menguasai materi-materi PAI ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, lanjut kita ke hasil TO yang ketiga. Bentar. TO4 dulu, kita buka di TO4 ini. Nah, pedagogik. Bapak Ibu sekalian, soal pedagogik kita di angkatan 5 memang beda dengan angkatan-angkatan sebelumnya. Jadi angkatan 5 ini memang agak menantang kemarin ini Bapak Ibu sekalian. Termasuk angkatan 5 ini ikut dari Tasikmalaya yang susulan gitu ya, yang susulan. Nah, di pedagogik ini TO keempat, karena 3 kali kita TO untuk PAI dan 2 kali untuk pedagogik. Nah, ini yang memperoleh nilai 70 sampai 100 itu 6 orang dengan nilai tertinggi yaitu Ibu Roza Elvira dari SDN 01 Solok Bio dari 50 kota Sumatera Barat. Nah, kemudian di bawahnya ada nilai 90 Bu Ruri dan seterusnya. Nah, berapa jumlah pesertanya? Jumlah pesertanya 124 orang. Arti kata belum mencapai 50% lagi teman-teman yang menguasai materi yang kita TO-kan di TO4 yaitu bidang pedagogik. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, berikutnya pedagogik. Bisa lihat teman-teman sekalian? Bang Ahmad Taufik bisa dilihat? Bisa ada. Bisa. Bisa, Pak. Nggak jelas. Nggak kelihatan gitu ya. Jelas sudah. Nah, Jelas ini banget. Jelas banget, Pak. Oh ya, ada yang coret-coret ini. Nggak bisa kalau di Zoom. Baik, kemudian di TO5 pedagogik angkatan 5, perhatikan ada 9 orang yang memperoleh nilai 70 sampai 100 itu dengan nilai tertinggi 98 yaitu Bu Nurbaya SMK Negeri 1 Solo, Kota Solo, Sumatera Barat. Dari berapa orang? Yaitu dari ini cukup banyak, dari 142 orang. Dari 142 orang. Kemudian berikutnya untuk
sosiokultural. Kita lihat nilai di sosiokultural. Sebentar Bapak Ibu sekalian. Saya clearkan dulu. Oh, ini. Jadi yang coret-coret itu bisa di-clearkan. Oke. TO7 itu sosiokultural. Ada nilai 70 sampai nilai 100 itu ada 52 orang, cukup banyak. Ada 52 orang dengan nilai 70 sampai 100. Satu orang memperoleh nilai 100 yaitu Ibu Ruri Rahayu dari SD Negeri 17 Pasaman, Pasaman Barat, Sumatera Barat. Nah, arti kata sama dengan kesimpulan kita sebelumnya Bapak Ibu sekalian. Dari sekian banyak peserta di angkatan di TO7 ini hanya 52 orang yang memperoleh nilai 70 sampai 100 dari total 139 peserta. Arti kata, teman-teman perlu lagi latihan, kita harus latihan terus teman-teman sekalian untuk supaya nilai kita lebih meningkat lagi. Kemudian berikutnya di TO manajerial. Kita lihat manajerial bagaimana hasilnya. Manajerial itu cukup banyak dengan nilai yang bagus di sini Bapak Ibu sekalian, yaitu nilai 70 sampai 100 itu berjumlah 58 orang. TO ke-6 manajerial. Nah, dengan nilai tertinggi 97 atas nama Bu Rosnia dan Bu Ruri. Bu Ruri sepertinya dari Pasaman Barat, cukup bagus-bagus nilainya. Dan kalau Bu Rosnia dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Selamat Bu Rosnia yang gabung di Angkatan 5 memperoleh nilai 97. Nah, dari 100 soal yang kita ujikan. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian di TO Akbar, gabungan dari beberapa soal yang kita ujikan, aspek PAI, aspek pedagogik, sosiokultural, dan manajerial. Nah, itu yang memperoleh nilai 70 sampai 100 itu 11 orang. Hanya 11 orang. 11 orang dari total peserta 142 orang. Dari 142 orang hanya 11 orang yang memperoleh nilai. Ini kira-kira apa yang bisa kita simpulkan secara keseluruhan Bapak Ibu sekalian dari hasil tryout kita tersebut, bahwa memang butuh semangat yang tinggi bagi kita untuk terus belajar dan terus latihan agar apa? Agar penguasaan kita terhadap materi tersebut lebih meningkat dan lebih lebih naik lagi nilai kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, insya Allah akan ada 3 tryout gratis nanti yang kita selenggarakan di AKPAI oleh DPP AKPAI nanti di awal Juni ini, insya Allah mudah-mudahan ya. Nah, oleh karena itu mari kita ikuti nanti dengan variasi soal yang lebih soal-soal yang sudah kita evaluasi dan mendekati dari apa yang telah disampaikan oleh Bapak Asep Nur Sobah kemarin. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, izinkan saya juga menyampaikan beberapa hal terkait ini, seperti yang sudah pernah juga disampaikan kepada teman-teman sekalian pada pembekalan sebelumnya, bahwa awalnya formasi P3 KPA itu tidak ada. Terus kita suarakan, akhirnya ada. Setelah ada, tapi tak merata. Kita suarakan lagi agar merata. Itu yang kita suarakan kemarin di pertemuan bersama Dirjen GTK di Kementerian Pendidikan. Nah, intinya ada aksi, ada reaksi, ada sebab, ada akibat. Meskipun sekarang sudah turun kuota atau formasi dari pemerintah itu, namun satu,
Buktinya sekarang diundur. Diundur itu bukan berarti bukan berarti dibatalkan, tetapi merevisi teknis, merevisi formasi tentunya terkait dengan persoalan seleksi P3K tersebut. Harapan kita adalah satu, dengan adanya diundur ini mudah-mudahan formasi yang belum ada dan belum merata itu segera nanti diadakan dan dibuat merata oleh pemerintah. Karena banyak sekali kabupaten kota yang yang termasuk provinsi. Leading sektor kabupaten kota adalah TK, SD, SMP, TK, SD, SMP. Leading sektor Dinas Pendidikan Provinsi atau Pemprov adalah SMA, SMK, dan SLB. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari dukung perjuangan dan advokasi kita ini. Nah, kita berjuang tentu dengan cara-cara yang logis, realistis, informatif, naratif, argumentatif, dan berbasis data dan fakta. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, DPP menyurati seluruh DPW dan DPD agar membuat data sanding. Nanti data sanding di KTA Akpai Digital juga akan kita ambil, mendata real data kita ada di data sanding. Hmm. 60 lebih data teman-teman, 2060 lebih data teman-teman yang sudah mengisi pendataan, checking validasi data daripada teman-teman guru PH Honor khusus untuk Sumatera Barat. Dan itu nanti dipilah kabupaten, ada 19 kabupaten kota, nanti dipilah. Kota Padang sekian orang, Bukit Tinggi sekian orang, Padang Panjang sekian orang, dan dipilah lagi SD sekian orang, SMP sekian orang. Jadi di form yang kita bikin itu sudah terklasifikasi seperti itu. Harapan saya adalah seluruh pengurus DPC, DPD, DPW juga bergerak untuk melaksanakan ini. Bang Ahmad Taufik di Sumatera Utara juga sudah bergerak dan mengusulkan kembali data tersebut ke Dinas Pendidikan Provinsi, ke BKD, dan juga ke stakeholder terkait masalah itu. Dan tentu perjuangan ini didampingi oleh pihak-pihak terkait, termasuk nanti anggota DPR dan seterusnya. Intinya adalah memang sekarang kita diuji betul, tak tidur kita. Akpai tidak tidur Bapak Ibu sekalian, terus mengawal karena Allah mungkin sedang menguji nyali jihad kita untuk memperjuangkan pendidikan agama di negeri kita dengan kondisi yang ada sekarang ini. Nah, itu dia. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini kita lewatkan aja. Kemudian lagi, dari penyampaian Pak Asep Nur Sobah beberapa waktu yang lalu, teman-teman sekalian, tolong dikuasai ini. KD semua jenjang itu tolong dikuasai. Ya, mulai dari SD, SMP, SMA sampai ke SMA. Yang paling nggak susah itu di tingkat SMA, SMK. Maka tolong nanti di-download, kami sudah mengirimkan filenya sebenarnya, KD, SD, TK, SD, SMP, SMA itu mau nanti dikuasai, kuasai materinya. Kemudian yang diujikan itu nanti aspek Quran hadis. Jadi nanti kuasai tentang ulumul hadis, macam-macam hadis gitu ya, hadis sahih, hadis hadis mutawatir, hadis dhaif dan seterusnya. Kemudian juga ilmu tafsir. Nah, ilmu tafsir Bapak Ibu sekalian juga masuk di dalam tokohnya siapa, contoh yang mengarang tafsir Jalalain siapa gitu kan, dan seterusnya. Hal-hal yang terkait dengan ilmu hadis dan ilmu tafsir. Macam-macam tafsir. Ada tafsir
macam-macam tafsir itu Bapak Ibu, salah satu diantaranya adalah tafsir tematik gitu ya, dan lain-lain. Dan juga masuk nanti Bu, apa Ibnu itu Katsir, Pak. riwayah dan hadis diroyah. Nah, ini tolong dikuasai ini. Ini disampaikan oleh Pak Asep Nur Sobah kemarin. Tolong nanti Bapak Ibu kuasai materi. Kemudian aspek akidah, hal-hal yang terkait dengan ilmu kalam, ilmu tauhid, kemudian aliran-aliran, ada Mu'tazilah, ada Asy'ariyah, kemudian ada apa lagi, dan lain-lain sebagainya. Tolong nanti itu kan ketika kita kuliah dulu ada tuh hal-hal yang berkenaan dengan ilmu kalam gitu ya. Kemudian aspek akhlak, tentang apa itu pengertian dari ilmu akhlak, pengertian dari akhlak menurut para tokoh. Kemudian lagi Bapak Ibu sekalian aspek fikih, usul fikih. Kemudian kaidah usul fikih kontemporer, kemudian masalah muamalah dan munakahat. Nah, setidaknya hal-hal yang ada di materi kita gitu ya, materi PAI kita. Dan aspek sejarah peradaban Islam, dunia dan Indonesia, dan kekhasan Islam dan budaya Islam di Indonesia. Yang jelas Islam Nusantara tidak akan keluar hal-hal yang sifatnya khilafiyah, tidak akan keluar soalnya. Tetapi bagaimana kultur keislaman di Indonesia itu yang akan keluar. Seperti yang disampaikan oleh Pak Asep Nur Sobah, khasnya Islam di Sumatera Barat itu adalah adat basandi syarak basandi kitabullah. Khasnya Islam di Jawa Barat ada pula istilahnya. Nah, kekhasan Islam masing-masing daerah, masing-masing wilayah di Indonesia, insya Allah nanti akan dikeluarkan. Ini kira-kira sedikit bocoran tentang materi yang akan diujikan. Nah, dan nanti ini akan disampaikan oleh Bang Ahmad Taufik, masalah seleksi segala macam. Yang jelas siapkan dokumen dan seterusnya. Ini nanti Bang Ahmad Taufik nanti akan menyampaikan. Nah, ini yang penting, Bapak Ibu. Kementerian Agama itu kan hanya menyiapkan soal, menyiapkan panduan wawancara, dan menyiapkan modul. Sementara teknis nanti ada di Kementerian Pendidikan. Nah, oleh karena itu, teman-teman kita guru umum, mereka sudah belajar melalui komunitas di SIM PKB-nya. Dan teman-teman guru PAI juga sebagian sudah mengikuti tryout online di SIM PKB-nya untuk bagian pedagogik. Sementara yang PAI kan belum. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, bagi yang belum aktif SIM PKB-nya tolong diaktifkan. Bagi yang belum join di komunitas, tolong join di komunitas. Bagaimana caranya? Yaitu tugas ketua KKG NGMP nanti membuat komunitas dan joinkan anggotanya di komunitas tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini teknis bagaimana cara membuat komunitas di SIM PKB. Caranya gampang saja, siapkan saja SK-nya, kemudian serahkan SK tersebut ke operator dinas pendidikan. Nah, kalau di MGMP, PAI, SMA, SMK itu per kabupaten kota, tetapi pengusulannya ke operator provinsi. Nah, untuk KKG itu per kecamatan diusulkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. SMP itu SMP Kabupaten Kota, komunitasnya di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Yang jelas akun ketuanya tentu harus aktif dulu gitu. Karena yang akan jadi ketua komunitas nanti adalah ketua KKG NGMP-nya. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Nah, intinya Bapak Ibu sekalian adalah bahwa kita tetap mengawal kebijakan dan informasi-informasi ini, dan kita tentu terus akan menyampaikan kepada teman-teman sekalian apapun yang terupdate dari informasi tersebut. Nah, salah satu lagi yang penting yang perlu kita itukan adalah Bapak Ibu harus menyiapkan dokumen-dokumen terkait itu. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita serahkan waktu kepada Bang Ahmad Taufik. Kepada Bang Ahmad Taufik kami silakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih. Udah Rimelpi. Oke.
Izin udah, ini pesertanya peserta yang angkatan sebelumnya ya? Iya, ada yang sebelumnya dan juga ada yang baru. Oh, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah Rimelpi. Saya mungkin langsung saja kepada beberapa poin karena tadi temanya adalah evaluasi ya. Mungkin nanti izin kalau udah memberi ruang mungkin malam ini kita lebih banyak kepada tanya jawab. Karena saya kira beberapa substansi sudah disampaikan di angkatan-angkatan sebelumnya, dan tadi udah Rimelpi juga sudah mereview ya terkait poin-poin yang pokok-pokok materi yang sudah kita sampaikan. Izin Bapak, Ibu sekalian, saya Ahmad Taufik Nasution. Sebagaimana yang disampaikan udah Rimelpi, mungkin saya ingin mulai dari hal yang paling penting untuk diupdate ya. Ini yang belum disampaikan udah Rimelpi akan saya singgung, tapi yang sudah disampaikan tadi saya tidak akan mengulangi lagi. Yang pertama, Bapak Ibu, kami sampaikan bahwa modul PAI, ya, modul aspek pendidikan agama, itu informasi yang kita dapat sekitar 2 hari yang lalu. Modul itu sudah berada di Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi Bapak Ibu, kita memang tidak bisa memastikan ya bahwa modul itu berada di mana sekarang, artinya proses perjalanan. Tapi yang pasti modulnya sudah siap ya, Bapak Ibu. Modulnya sudah siap, dan yang pasti modulnya bisa jadi di meja Pak Menteri, ya Pak Menteri Agama, atau jangan-jangan modul itu sudah diserahkan tim direktorat, ketua tim konsorsiumnya, di mana ketua tim konsorsiumnya adalah Pak Rahmat Mulyana, dan jangan-jangan itu sudah diserahkan kepada ketua GTK, Bapak Ibu ya. Nah, tapi yang pasti saya mungkin kalau boleh membangun asumsi, insya Allah mungkin dalam beberapa hari ini ya modul itu akan dapat kita akses, atau selambat-lambatnya mungkin 7 hari ya. Jadi yang pasti Bapak Ibu yang ada di ruangan ini yang bergabung dengan tim pelatihan AKPAI yang dikomandai oleh Uda Rimelpi, saya yakin mudah-mudahan kita orang yang as-sabiqunal awwalun nanti yang akan mendapatkan modul itu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti modul itu akan diserahkan kepada ketua GTK yang kemarin kalau tidak salah udah Rimelpi sudah ini ya, ada rapat dengan beliau ya udah ya. Ya, betul Bang. Pak Ikhwan saya. Gimana Bang? Kepala GTK-nya siapa udah? Iwan Syahril. Ya, kita disambut oleh sekretaris Dirjen dan juga Biro Hukum, dan itu sangat bagus sekali penyambutannya, dan mereka welcome sekali dengan apa yang kita lakukan. Justru berterima kasih. Kalau bukan karena AKPAI yang menyuarakan, kami tidak tahu Pak kalau masalah itu, karena ini urusannya Pemda yang mengusulkan katanya. Nah, mereka berterima kasih Bang. Sekarang udah semua pejabat-pejabat, baik itu di BKD, baik itu di BKD ya kalau di daerah, BKN, dinas ya, dinas pendidikan, itu semua kalau menyambut kita itu mereka semua memang semua mengaku ya berterima kasih karena masalahnya
tidak ingin menimbulkan masalah Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah bisa dikatakan upaya-upaya AKPAI dari bulan Januari ya, Februari ya, bahkan juga mungkin masuk di Maret sebelum terbit surat tanggal 21 April itu kan ada surat terkait dengan keputusan ya, rincian kebutuhan ASN di berbagai kabupaten kota. Nah, itu Bapak Ibu diterimanya di beberapa kabupaten kota itu ada PAI, itu diakui ya Bapak Ibu, diakui berbagai kalangan, termasuk kalangan perguruan tinggi seperti yang disebutkan Udari Melpi, Dr. Asep ya, dan juga tadi yang disampaikan Udari Melpi juga suasana keterbukaan dari GTK itu menunjukkan Bapak Ibu bahwa kekompakan kita ya, dan kemudian difasilitasi oleh DPP AKPAI itu satu kontribusi yang bagian daripada sejarah Bapak Ibu ya, bagian daripada sejarah bagaimana upaya-upaya kita memberikan hasil walaupun mungkin ya Bapak Ibu tidak merata. Itu panjang ceritanya Bapak Ibu kenapa tidak merata. Saya ingin kita kepada kebijakan saja. Nanti kalau kita berbicara tentang perbedaan-perbedaan dan multitafsir terhadap peraturan pemerintah tentang pengelolaan pendidikan agama di Indonesia, mungkin kita pada sesi yang berbeda saja ya, karena itu juga menarik untuk dikaji, tapi tidak relevan kalau kita bahas di dalam ruangan Zoom ini. Jadi Bapak Ibu, yang pertama itu modul. Dan Bapak Ibu, bahwa modul itu bukanlah satu-satunya Bapak Ibu ya, bukanlah satu-satunya referensi ya, tetapi mungkin supaya kita tenang ya, supaya kita confirm, mungkin itu nanti kalau sudah kita terima, maka kita berupaya, itulah patron kita Bapak Ibu ya, itu patron. Tetapi perlu diketahui Bapak Ibu bahwa Kementerian Pendidikan itu sudah menyatakan melalui GTK bahwa modul yang ada itu bukanlah satu-satunya. Ya, saya ulangi Bapak Ibu ya, modul yang ada adalah bukan satu-satunya rujukan. Jadi Bapak Ibu jangan terlalu menunggu ya modul itu. Jadi Bapak Ibu bisa terus ya meluangkan waktu dengan konsisten mempelajari materi-materi yang disampaikan oleh Udari Melpi. Jadi nanti Bapak Ibu sebenarnya materi-materi itu muter-muter ke sana saja. Acuannya adalah peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang standar isi Bapak Ibu. Ya, jadi nanti dia nggak mungkin ya Bapak Ibu ya PAI itu materinya akan keluar dari standar isi karena itu peraturan menteri ya. Jadi yang menjadi patokan itu adalah peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ya tentu peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu ya terkait standar isi sudah dipastikan bahwa itu disusun oleh kalangan-kalangan dari kementerian yang bergabung di dalamnya, pastilah dari Kementerian Agama. Ya, jadi Bapak Ibu mungkin itu yang satu hal yang ingin saya perkuat di dalam ruangan ini ya, supaya kita jangan ya, saya memang bisa merasakan Bapak Ibu agak sedikit over ya, karena banyak sekali kan materi-materi ya, soal-soal ya dengan sangat mudah ya kita peroleh. Tapi Bapak Ibu harus memandang banyaknya materi-materi itu sebagai sebuah nilai tambah untuk mengulang kaji. Jadi saya kalau pada posisi seperti ini ya berterima kasih ya, ibarat makanan kita santap saja semua materi-materi itu karena kita kan lagi butuh kan. Jadi kita jangan berpikiran bahwa ini tidak relevan. Saya yakin semua ya soal-soal yang ada tersebar di media sosial itu saya yakin Bapak Ibu ya, karena saya sudah hampir baca ya semua
soal-soal itu relevan ya dengan standar standar isi ya yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tapi untuk konformnya Bapak Ibu, saya berharap tolong di print lah ya standar isi itu, karena itu yang akan menjadi semacam stabilo satu-satu ya. Jadi kalau ada materi yang kurang paham itu dicari, dicatat seperti yang disampaikan Udari Melpi. Jadi regulasi itu yang menjadi acuan kita Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang kedua yang sangat penting Bapak Ibu ingin kami sampaikan, karena informasi ini baru kita peroleh tanggal 29 ya, adanya belum dibukanya pendaftaran ya 31 Mei. Nah, yang disampaikan oleh Udari Melpi itu salah satu ya Bapak Ibu ya. Jadi beberapa regulasi belum confirm, kemudian kesiapan juga belum termasuk penetapan dan suara-suara dari AKPAI di berbagai kabupaten kota. Jadi masalah rincian penetapan yang sudah ada ini, AKPAI hampir seluruh ya, mungkin ya sebagian besar ya di berbagai provinsi itu bergerak Bapak Ibu, dan tentu pergerakan itu tentu dibaca oleh pemerintah, dan karenanya ada kabar gembira Bapak Ibu. Jadi kabupaten kota itu diminta untuk usulan revisi ya. Jadi nanti udah itu gambaran kita adalah bukan dia susulan, tapi usulan revisi. Artinya dari yang awal itu nanti akan digabung dengan yang kedua, karena nanti itu nggak mungkin nggak mungkin terpisah, karena kalau terpisah itu nanti tidak terintegrate, karena nanti terkait dengan ruangan ujian, kemudian terkait dengan jumlah komputer, kemudian terkait dengan pembiayaan. Jadi Bapak Ibu, saya dapat bocoran ada satu surat ya dari BKN ya. Surat itu ditujukan kepada kabupaten kota ya, kepada panitia di kabupaten kota agar mengirim ya Bapak Ibu berapa ruangan yang akan dipakai ya, di mana ruangan itu ya, kabupatennya apa, dan itu selambat-lambatnya tanggal 2 Bapak Ibu. Tanggal 2 Juni ya. Jadi tanggal 2 Juni ya. Berarti ini tinggal 2 hari lagi Bapak Ibu. Nah, saya membangun sebuah konstruksi pemikiran, sebuah konstruksi pandangan beberapa hal. Kemungkinan Bapak Ibu tanggal 2 itu harus selesai. Ya, harus selesai usulan revisi itu. Nah, saya alhamdulillah Bapak Ibu, kami di Sumatera Utara provinsi ya. Saya kebetulan karena di DPW, maka kami mengadvokasi ruang lingkup provinsi. Jadi ada 34 kabupaten kota ya. Tetapi untuk di kabupaten kota, di daerah-daerah, kami sebenarnya sudah di awal-awal hampir 2 minggu yang lalu kami sudah mendorong Bapak Ibu, karena kami menemukan beberapa dokumen-dokumen ya sekitar 2 minggu yang lalu, dokumen terkait surat keputusan yang tanggal 21 April bahwa kami menemukan hampir 30% kabupaten kota tidak ada guru penetapan rincian guru PAI di kabupaten kota termasuk provinsi. Itu kami yang dari situlah kenapa kami menyuarakannya, membangun sebuah analisa bahwa beberapa daerah itu tidak ada guru PAI-nya. Lalu kita melakukan komunikasi Kabid ya, Kabid GTK. Dan ternyata benar Bapak Ibu, untuk di kabupaten saya itu memang tidak ada, dan dari situlah saya lalu membangun langkah-langkah untuk teman. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, sebagai katakanlah
informasi, itu saya baru tadi jam 10 mengirim 600 sekian Bapak Ibu ya, 640 guru agama ke Dinas Provinsi Sumatera Utara. Jadi Bapak Ibu langsung data itu kita kirim ke salah seorang staf ya di kepegawaian. Nah, untuk tingkat SMA SMK ya Bang ya. Benar udah. Jadi alhamdulillah ya sudah diterima dengan baik dan komunikasi juga sudah dikawal oleh anggota DPR ya dari Komisi E sudah dikawal, dan kemudian juga kepala kepegawaian juga sudah menyatakan siap membantu, dan kemudian kepala dinasnya juga sudah mewanti-wanti harus diselesaikan dan tolong terima data dari Akpai. Jadi Bapak Ibu, saya tadi mengirim 600 lebih Bapak Ibu, terdiri dari agama Kristen, ya Kristen Protestan, kemudian Kristen satu lagi Katolik, dan kemudian agama Islam. Karena kan di Sumatera Utara Kristen itu juga mereka jumlahnya banyak. Jadi kami tidak ingin Bapak Ibu muncul masalah baru, karena kita mendengar ada di satu provinsi ya guru agamanya ya itu semacam tidak enak dan kemudian melakukan pertanyaan atau protes ya ke pemerintah, dan itu bisa nanti menimbulkan masalah baru. Jadi bagi Bapak Ibu yang mengadvokasi apabila jumlah guru agama di luar Islam juga membutuhkan, sebaiknya itu diterima, karena kami di awal data kami diterima dengan syarat ya harus ada guru agama Kristen Protestan, guru agama Katolik. Jadi kami berkoordinasi dengan ketua MGMP provinsi. Jadi Bapak Ibu jangan membangun, artinya jangan terlalu banyak berharap kepada yang lain, Bapak Ibu. Berharaplah kepada kemampuan kita untuk berkomunikasi pertama ke dinas Bapak Ibu. Jadi kuncinya di dinas itu dulu Bapak Ibu. Nah, nanti dari situ data kita dikirim ke Badan Kepegawaian Daerah Sumatera Utara. Jadi tadi data yang saya kirim itu, yang 600 itu langsung dijawab, baik Pak, terima kasih, data Bapak akan kami kirim ke BKD. Jadi artinya Bapak Ibu ya bahwa data yang kita kirim itu akan diverifikasi, karena kan yang paling punya otoritas untuk menganalisis kebutuhan itu adalah di Badan Kepegawaian. Jadi dari Badan Kepegawaian provinsi nanti dikomunikasikan ke kementerian dan juga ke Badan Kepegawaian BKN di Jakarta. Jadi itu ya Bapak Ibu terkait dengan usulan revisi. Nah, kemudian Bapak Ibu memang ini masih banyak celah-celah sebenarnya ya, tapi kita karena ini merupakan kebijakan di lapangan, jadi kita tidak bisa terlalu banyak berharap adanya surat edaran Bapak Ibu, karena ini kondisinya sudah dianggap tidak maksimal pengelolaan ini. Jadi jangan berharap adanya surat pengantar, surat ini ya. Ada beberapa daerah meminta kepada saya, dia menemui kepala daerah, Pak, mana suratnya bahwa daerah itu harus mengakomodir atau mengusulkan PAI. Nah, kalau ada pertanyaan, kalau meminta surat edaran itu nggak akan mungkin keluar Bapak Ibu ya selama beberapa regulasi belum direvisi. Jadi Bapak Ibu berpegang sajalah kepada kebijakan Menpan di beberapa daerah yang sudah mengeluarkan formasi PAI-nya. Jadi yang sudah ditandatangani Pak Cahyokumolo itu adalah kebijakan negara. Ya, Pak Cahyokumolo itu kan menteri ya. Jadi itu juga kebijakan presiden. Karena di dalam surat Pak Cahyokumolo itu sudah
seperti Bekasi itu guru PAI-nya 699. Saya hafal betul itu Bekasi itu ya, karena wilayah Pak Ketua Umum ya, jumlahnya juga fantastis ya. Berapa kalau Bekasi berapa Bang Taufik? 699. 699 kuotanya Ya. untuk guru PAI. Wah, luar biasa. 699. Jadi dari jumlah kota keseluruhan ya, dari ASN ya, itu hampir kalau tidak salah kotanya itu hampir 25 sampai 30%. Jadi Ya. dari kota ASN itu Bapak Ibu buka kurung adalah PNS, kemudian P3K, kemudian ya yang itu dua itu, tambah lagi sekolah kedinasan ya, tapi sekolah kedinasan tidak tercantum di dalam surat keputusan, dia terpisah. Jadi itu 25. Nah, jadi ngapain nanya lagi mana surat edaran dari Menpan? Jadi itu aja Bapak Ibu di print. Nah, tolong yang di print itu yang ada PAI-nya, itulah ditunjukkan ke Pak Bupati, BKD, ya, Dinas Pendidikan. Jadi jangan di print yang tidak ada guru PAI-nya. Jadi yang ada guru PAI-nya. Jadi itu salah satu langkah-langkah taktis Bapak Ibu ya. Jadi ternyata saya dengar sekarang ini kancil itu Bapak Ibu dalam satu dongeng terbaru, saya kemarin ikut guru penggerak. Kancil itu selama ini kan dipersepsikan nakal. Nah, jadi di dalam dongeng itu kancil itu dirubah Bapak Ibu. Ternyata kancil itu juga ada yang bukan nakal ya. Jadi ada yang pintar. Jadi Bapak Ibu, kita juga guru PAI harus juga jadi guru-guru yang ini ya. Ya, mungkin dengan berbagi ini bisa kita membangun langkah-langkah yang taktis. Nah, Bapak Ibu, saya tadi jadi mungkin saya lebih banyak ngasih informasi-informasi terbaru lah ya. Nanti kalau misalnya ada pengulangan materi yang masih belum mungkin ditanya jawab. Saya minta waktu sedikit lagi ya udah ya. Oke Bang, lanjut Bang. Bapak Ibu, terkait yang 20.400 itu ya, itu sampai sekarang yang 20.400 itu pun kita nggak tahu itu ya, bagaimana cara mengusulkan, siapa yang mengusulkan 20.400 itu ya. Jadi di dinamikanya Bapak Ibu di lapangan di lapangan itu kita beragam Bapak Ibu ya. Ya, kita berharap minimal 20.400 ini bisalah menjadi satu harapan kita, kalau bisa lebih. Tapi kita sekarang ini masih bingung juga. Ini 20.400 ini gimana cara mengusulkannya, gimana cara mengawasinya, kita juga. Kenapa? Karena semua keputusan itu ada di pengusulan dari Pemda, baik itu Pemda kabupaten maupun Pemda provinsi. Jadi Kementerian Agama itu Bapak Ibu dari awal sudah menyatakan bahwa kami tidak dapat mengusulkan, kecuali mungkin nanti yang terkait dengan langsung mungkin kepegawaian di direktorat ya. Artinya di Jakarta mungkin mereka langsung mengusulkan ke BKN pusat. Tapi kalau yang di daerah ini kan pengusulan dari Pemda. Nah, terlepas dari itu semua Bapak Ibu, ya, saya mendapat WA. Ya. WA-nya udah baru tadi. WA itu saya bertanya kepada ke Kabid BKD. Ya. Jadi saya bertanya kepada Kabid BKD, Pak, apa saya bisa mengusulkan usulan tambahan? Karena kebetulan untuk di provinsi tadi sudah clear ya Bapak Ibu, mohon doanya. Ya, mohon doanya yang 600 ini akan dibuat surat keputusannya. Nah, untuk di kabupaten saya, kebetulan saya di Kabupaten Deli Serdang, saya kebetulan di sana juga AKPAI selalu mengisi pengajian di dinas. Ya. Jadi kita memang di Dinas Pendidikan itu AKPAI diberi kepercayaan mengisi pengajian setiap hari Jumat. Jadi alhamdulillah kita membangun komunikasi kepada salah seorang ya pejabat ya di dalam, yang pejabat itu yang langsung mengelola
terkait dengan guru dan tenaga kependidikan. Jadi saya bertanya, apakah bisa Pak kami mengusulkan usulan tambahan, karena guru-guru ini terus-menerus hampir setiap jam itu bertanya ke kami, ya. Jadi informasi itu kan Bapak Ibu tidak bisa kita seperti birokrasi. Kita ini kan advokasi. Jadi masih banyak teman-teman yang tercecer yang mereka komunikasinya ke kita tidak nyampe. Langsung jawab beliau begini, ya. Jawab beliau ya, bahwa untuk data-data yang ada ya yang sekarang ini itu diformasikan 2022. Jadi ada ternyata di 2022 ya akan diformasikan. Ya, jadi artinya dari sini 2022 ya. Nah, tapi apakah itu nanti benar atau tidak Bapak Ibu? Kan suratnya tidak ada. Tapi karena beliau pejabat ya, tentu ini bisa kita jadikan semacam ini ya, semacam katakanlah informasi ya, informasi yang saya kira nilainya beda kalau yang nyampaikan itu saya dengan Kabid GTK itu tentu nilai informasinya beda. Jadi ini nilai informasinya bisa kita katakan tinggi ya. Jadi 2022 katanya. Kemudian akan buka akhir Juni. Ya, jadi akan buka akhir Juni. Jadi sekarang menurut dia itu sudah tutup. Ya. Sudah tutup yang kabupaten ya. Yang kabupaten sudah tutup. Ya. Sudah tutup yang kabupaten. Tapi yang saya tadi yang provinsi mereka tidak ada menyatakan sudah tutup. Nah, ini dinamikanya macam-macam Bapak Ibu. Bisa jadi karena yang provinsi itu kami kotanya 12.000. Ya, ternyata Bapak Ibu itu rupanya sudah ada kota-kota di tiap provinsi. Karena kan kalau itu kota nggak dibuat, itu kan nggak mungkin, itu akan seperti apa nanti, akan tata kelolanya tidak proporsional kan. Nah, BKN itu ternyata membuat kota, ya. Jadi Padang itu sudah ada kotanya, walaupun mungkin kota itu sifatnya tidak katakanlah tidak mutlak, tapi sudah dibuat kota-kotanya. Itu kami langsung dapat informasi dari kepala dinas, ya, kepala dinas pendidikan, Profesor Wan Saifuddin. Jadi beliau langsung menyampaikan kepada kami bahwa Sumatera Utara itu 12.000 Bapak Ibu, kotanya 12.000, ya, kotanya 12.000, tetapi yang terpenuhi ya pada waktu itu yang terpenuhi dan ada di surat keputusan itu 10.000 Bapak Ibu. Berarti ada 2.000 lagi. Ya, karena ternyata Bapak Ibu ya kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kotanya itu juga kemampuannya untuk memenuhi akselerasi kota itu ya berbeda-beda. Ya, itu terkait ya macam-macam ya, bisa mungkin kepedulian, keberpihakan, etos kerja birokrasi. Nah, tapi yang jelas Bapak Ibu itu kotanya sudah ada. Nah, tetapi di dalam walaupun beliau mengatakan sudah tutup, tapi dia mengatakan silakan Ustadz. Pak Taufik, maaf, mic-nya. Oke, Pak. Sip. Sudah berapa lama? Baru ya, Bu? Baru aja, Pak. Paling ada 3 detik. Oh. Oke. Terima kasih, Bu Eli. Jadi, Bapak Ibu, di akhir WA itu dikatakan beraudiensi ke BKD. Jadi artinya Bapak Ibu masih ada ternyata ruang-ruang untuk melakukan koordinasi dengan BKD. Saya kira Bapak Ibu mungkin saya sudah panjang lebar untuk menyampaikan terkait hal-hal yang terbaru dan terkini. Mungkin kalau nanti ada hal-hal untuk pendalaman beberapa poin yang disampaikan itu tadi, mungkin kalau dari MLP mengizinkan,
ya kita ruang tanya jawab. Demikian, lebih kurang mohon maaf Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan ini Bang Taufik. Berakhir dengan sejahtera. Anak tolong diamankan. Ya, bilang Pak lagi Zoom gitu ya. Pertanyaan pertama, apakah yang honor di swasta bisa ikut mendaftar di P3K? Itu Bang. Iya. Jadi terkait pertanyaan itu sudah berulang-ulang ya. Syaratnya Bapak Ibu pertama terdaftar di Dapodik ya, di Dapodik. Kemudian sudah aktif mengajar selama 3 tahun dan kemudian nanti yang dari swasta Bapak Ibu ya itu kemungkinan ya itu di gelombang kedua atau di gelombang ketiga. Ya, tetapi pendaftarannya nanti di awal. Jadi tetap saya berharap tetap bersiap-siap. Kan tadi disampaikan oleh Pak Endang ya. Pak Endang menyampaikan jangan sampai nilainya itu di bawah yang ditetapkan. Ya, seperti yang dibilang dari Melpi tadi kan, yang hasil yang pertama tadi pun yang nilai 70 itu kan cuma 1 orang ya. Jadi bisa saja nanti Bapak Ibu, pemahaman saya ya di satu sekolah ya, di satu sekolah, kemudian di gelombang pertama ikut ujian ternyata nilainya nggak memenuhi standar, maka satu pun nggak akan ada yang yang ditetapkan. Nah lalu dibukalah gelombang kedua ya Bapak Ibu, dibuka gelombang kedua. Jadi di gelombang kedua itu nanti lebih terbuka lagi. Tapi saya belum memastikan apakah di gelombang kedua atau di gelombang ketiga. Tapi yang pasti Bapak Ibu, ya, yang masalah sekolah negeri itu formasi sekolahnya aja, ya. Yang sekolah negeri itu yang bisa diajukan ke Menpan yang untuk 1 juta itu memang sekolahnya kebutuhan sekolah negerinya, tidak bisa swasta. Tetapi untuk yang bisa mendaftar, ya Bapak Ibu yang di sekolah di luar sekolah negeri bisa mendaftar. Nah, jadi kemungkinan nanti kalau tidak di gelombang kedua, di gelombang ketiga. Nah, tentu mungkin logikanya, ketika ujian di gelombang 1, mungkin guru-guru yang ujian di situ bisa dikatakan mereka itu tidak kompeten. Nah, lalu kan belum tentu guru yang di swasta ini tidak lebih baik daripada guru yang ngajar di negeri kan. Maka yang di guru swasta ini nanti mereka akan bisa ikut bersaing. Jadi peluangnya Bapak Ibu masih besar. Kemudian Bapak Ibu nanti di gelombang ketiga kalau tidak salah bisa mengambil di luar daerah. Nah, misalnya di luar kabupaten di kabupaten A, kemudian di kabupaten B. Tapi saya berasumsi kalau di kabupaten B itu maaf ya tidak ada yang memenuhi standar nilainya. Jadi kita diberi ruang lah di situ untuk apa. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu tetap diupdate pendataan di awal ya. Jadi dia dari awal itu sudah terdata. Misalnya nanti kalau dibuka di bulan ini, di bulan Juni ya Bapak Ibu, apakah kita nggak pasti mungkin ya katakanlah di pertengahan Juni ya atau sebelum pertengahan Bapak Ibu sudah mendaftar di situ. Nah, karena nanti data itu yang diolah untuk bisa menjadi persyaratan untuk mengikuti di gelombang kedua atau gelombang ketiga. Begitu dah. Oke. Ya, makasih Bang Ahmad Taufik, cukup terjawab termasuk pertanyaan jika di kota tempat mengajar tidak tercantum SMA-nya untuk guru PDI masih bisa daftar. Nah, itu sudah terjawab sama Bang Ahmad Taufik barusan. Pertanyaan berikutnya Bang, mengenai keterkaitan afirmasi dengan passing grade. Apakah yang mendapatkan afirmasi itu juga harus lulus passing grade? Mohon jawabannya Bang. Ya, terkait afirmasi itu yaitu saya juga memang sampai sekarang kemarin kita juga di tim sudah dialog juga terkait itu. Jadi kita memang belum konfirm benar terkait
sistem afirmasi. Tapi yang pasti ya Bapak Ibu, ya tentu yang sudah sertifikasi dia akan mendapat ini ya, mendapat nilai modal ya udah pasti karena dia sudah sertifikasi ya. Jadi dia mendapat karena dia kan sudah lulus ini ya, sudah lulus katakanlah PPG, pendidikan profesi guru, dan tentu itu menjadi modal bagi dia ya. Jadi itu saya kira wajar Bapak Ibu, itu asas proporsional ya, karena dia kan sudah melalui proses di PPG. Jadi kan nggak mungkin proses dia di PPG yang berbulan-bulan itu ya tidak menjadi modal bagi penilaian dia nanti. Jadi itu terkait dengan afirmasi itu kami belum bisa menjelaskan secara ini karena kami nggak kompom juga, tetapi yang pasti dia sudah punya modal Bapak Ibu, dan itu tentu saya berharap kepada Bapak Ibu yang belum ada modal ya, itu saya kira masih ada waktu lah. Nah, makanya pengunduran ini bisa jadi hikmah bagi Bapak Ibu untuk menguasai materi-materi yang ada. Begitu udah untuk yang afirmasi itu. Ya, makasih Bang. Ini begini Bang, ini pertanyaan yang selalu berulang-ulang sebenarnya dari teman-teman. Apakah yang tidak ada formasi di sekolahnya bisa juga ikut mendaftar PPG gitu Bang? Ya. Ya maksudnya P3K gitu. Ya, tetapi udah sebelum saya menjawab itu mungkin di antara peserta kalau ada yang bisa menjelaskan tentang afirmasi itu silakan. Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu? Silakan. Jika ada yang ingin menambahkan silakan. Oke. Berarti udah tapi yang pasti itu mempengaruhi ya, artinya dia punya modal nilai ya, kan ada yang 25%, ada yang apa. Cuma secara teknis kami juga belum sampai kemarin, memang di tim kami juga berdebat ya, terjadi perbedaan terhadap penafsiran terhadap afirmasi itu ya. Ada yang mengatakan kalau dia PPG berarti dia sudah dapat nilainya sekian gitu, dikonversikan. Yang lain pendapatnya berbeda. Tapi yang pasti Bapak Ibu logikanya pastilah mereka punya modal, dan sertifikat PPG-nya itu menjadi modal untuk menilai lulus tidaknya. Nah, terkait dengan sekolah tadi Bapak Ibu, jadi kalau misalnya di sekolah itu katakanlah ada 3 ya Bapak Ibu ya, di sekolah itu ada 3. Lalu apakah Bapak Ibu bisa ikut di sekolah itu misalnya formasinya? Nah, ini juga ada 2 penafsiran kami Bapak Ibu ya. Satu di tim kami ini menafsirkan Bapak Ibu, misal ya, katakanlah di sekolah X ya, di situ waktu diusulkan di dalam pengusulannya itu formasinya itu misalnya 3 ya, 3. Nah, dikatakan bahwa yang 3 itulah yang yang bisa yang 3 atau yang mengajar di situlah yang ikut ujian dan akan bertarung di situ. Tapi ada yang mengatakan bahwa itu dari asal dia satu kabupaten kota dan satuannya sama, ya dia bisa mengambil di satuan itu. Jadi tidak hanya 3 orang itu saja, tapi beberapa orang juga bisa bersaing di dalam satuan sekolah itu. Nah, Nah, apakah itu nanti dia sekolahnya yang memang tapi yang diutamakan pastilah yang negeri ya, pasti yang negeri untuk di gelombang pertama itu ya, mengajar di negeri. Nah, baru berikutnya nanti yang di gelombang kedua dan gelombang ketiga itu nanti diambil bisa dari sekolah lain untuk masuk. Dan pemahaman kami apabila ya yang 3 itu tadi tidak ada atau beberapa orang tidak memenuhi standar penilaian, maka yang dari luar bisa mengambil di situ. Ya, begitu udah. Oke. Baik, makasih Bang Ahmad Taufik. Selanjutnya
ini sering ditanyakan. Apakah yang berijazah PAI kemudian dia ngajar kelas, guru kelas, itu nanti mendaftar P3K-nya PAI atau guru kelas atau sebaliknya? Ya, terkait itu kemarin juga kami sudah diskusikan, itu dia harus linear Bapak Ibu, ya, dia harus linear. Jadi ini kan gini Bapak Ibu ya, paradigmanya Bapak Ibu dari awal P3K ini sebenarnya adalah orang-orang yang oleh pemerintah atau negara disiapkan untuk kerja, langsung kerja Bapak Ibu, langsung kerja dalam pengertian, misalnya hari ini Pak Heri Mulyono misalnya lulus ya Bapak Ibu, dan kemudian lulus ya, hari ini lulus, dan kita misalnya katakanlah tidak libur ya, sedang proses pendidikan gitu, artinya kalender pendidikan, maka pejabat di daerah itu langsung diminta untuk membuat perjanjian langsung Bapak Ibu. Jadi bisa mungkin 1 hari, 2 hari, 3 hari, ya 4 hari, 5 hari, atau 7 hari. Jadi tidak menunggu seperti Bapak Ibu, seperti CPNS. Kalau saya masih ingat dulu, udah ketika lulus, saya ngajarnya bekerjanya kalau nggak salah 3 bulan. 3 bulan, jadi saya di rumah aja gitu. Jadi ya mohon maaf ya, saya dapat gaji ya 80%. Ya, jadi selama di rumah itu ya, karena saya kan sudah tidak mengajar lagi kan di tempat yang lama. Jadi saya tunggu 3 bulan baru saya. Nah, kalau yang terkait dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, paradigmanya beda. Jadi nggak mungkin ini diambil dari guru yang tidak selama ini mengajar dia harus linear dan dia harus mengajar PAI, ya. Nah, jadi yang di SD kalau dia di guru kelas kan di Dapodiknya saya sebagai guru kelas, bukan sebagai guru PAI. Nah, jadi itu yang saya dapat dari analisis dari tim, dan juga ada teman termasuk operator ya di kabupaten kota, analisisnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi dia tidak tidak linear. Dia selama ini guru kelas gitu. Nah sementara yang diminta ini langsung dia kan kepada fungsional. Jadi langsung yang sudah punya pengalaman langsung dia di mata pelajaran itu. Itu paradigmanya. Jadi langsung dia akan dapat tanda tangan perjanjian kerja dengan pemerintah kabupaten kota, dalam hal ini mungkin BKD, dan kemudian gajinya langsung penuh Bapak Ibu. Jadi gajinya tidak 80%. Nah, jadi memang yang disiapkan ini orang-orang yang sudah siap. Jadi pemahaman saya, makanya mungkin yang SMP tidak akan bisa ke SD, yang SMA tidak akan bisa ke SD. Jadi sudah di-coupling, yang SD karena mereka sudah pengalaman, yang SMP, yang SMA. Jadi itu paradigma rekrutmen untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Begitu. Baik. Makasih Bang Ahmad Taufik. Ini ada masukan dari Bu Anita. Maaf Pak, kalau menurut hemat saya Pak, yang afirmasi itu tidak harus lulus lulus profesi guru ya, karena dia sudah mendapat nilai 75% bagi yang sudah sertifikasi. 10% atau berapa persen kemarin Pak yang umurnya di atas 40 tahun. Sama seperti tes SKB dan CPNS kemarin yang punya sertifikat pendidik nilai di tangan sudah 100%. Oke lah, makasih masukannya Bu Anita. Kemudian saya ingin menjawab, daerah-daerah yang belum ada formasi P3K-nya, maka tolong nanti kami akan menyampaikan ke seluruh pengurus DPD AKPAI Kabupaten Kota dan juga seluruh pengurus DPW untuk melaksanakan pendataan dan menyerahkan data tersebut ke pihak terkait, termasuk yang dilakukan oleh Bang Ahmad Taufik di Sumatera Utara. Saya ingin share screen surat dari DPP AKPAI, Bapak Ibu sekalian. Ini surat yang barangkali
belum di-share secara apakah mungkin Bapak Ibu belum membaca karena ini surat adalah untuk DPW dan DPW se-Indonesia. Nah, ini bunyi suratnya. Ini bunyi suratnya. DPW segera berkoordinasi dengan DPD Akpai masing-masing, yaitu bentar. Menyikapi terbitnya keputusan Menteri Pendayagunaan Menpan RB tentang penetapan kebutuhan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan. Jadi Pemda masing-masing. Nah, DPW dan DPD melaporkan dengan cara menginput, mengirimkan data penetapan kebutuhan semua jenjang di daerah masing-masing berdasarkan SK dari Menpan RB yang sudah dikeluarkan ke DPP Akpai melalui link berikut. Nah, DPW khusus jenjang SMA SMK diisi oleh DPW. Ini linknya dibagikan. Kemudian DPD jenjang TK SD SMP diisi oleh DPD. Nah, nanti kita akan sinkronkan dengan data yang kita punya di masing-masing wilayah. DPW dan DPD segera melakukan pendekatan lobby kepada Pemda masing-masing, gubernur dan atau bupati wali kota untuk mengusulkan kuota guru agama. Guru agama tidak hanya sekedar guru PAI, tetapi seperti tadi disampaikan oleh Bang Ahmad Taufik, masuk guru agama, mau Kristen, mau Katolik, mau Hindu, Buddha dan seterusnya. Agar apa? Agar cepat diproses di pusat itu. Karena supaya tidak ada supaya tidak ada diskriminasi. Nah, terutama yang di SK-nya tidak atau belum ada kuota untuk GPI. Nah, daerah yang belum ada, mohon nanti DPW DPD melakukan pendekatan dan lobby. DPW dan PD melakukan pendekatan lobby kepada DPRD masing-masing untuk menggalang dukungan. DPW DPD menyiapkan data pembanding. Nah, ini dia data pembanding yang kita punya itu. Demikian surat instruksi ini kami sampaikan untuk direspon. Nah, kemudian ini resume audiensi DPP Akpai dengan Dirjen. Kebetulan ada 3 kami yang menghadap, Pak Budiman, Pak Endang, saya terlambat saya tidak sempat hadir karena memang tiket waktu itu terlambat gitu ya. Nah, pengenalan Akpai, problematika pengenalan PAI, rekrutmen dan invasi. Nah, kronologisnya ini dia. 17 Mei DPP mengajukan audiensi, 20 Mei Dirjen KTK melalui stafnya merespon, 23 Mei ada pemberitahuan dari staf, tanggal 25 Mei pemberitahuan dari staf, tanggal 26 Mei dihubungi oleh staf, tanggal 27 Mei 2021 pukul 13 DPP Akpai diterima audiensi. Itu Profesor Dr. Nunuk Suryani, Sekretaris Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Temu Ismail, Koordinator Pokja Regulasi, Tata Laksana, dan SDM. Nah, yang hadir yaitu Pak Ahmad Budiman dan Pak Endang Zainal. Nah, itu kronologisnya. Apa resumenya? Ini, untuk tahap pertama, kuota pendidikan agama dari usulan 27.000 hanya masuk 20.400 sesuai dengan kebutuhan di Pemda pengusul. Ini yang diusulkan. Nah, Pemda yang tidak mengusulkan tidak mendapat kuota. Itu. Pemda yang tidak mengusulkan yang tidak ada kuotanya. Untuk tahap pertama kuota sudah final. Untuk mencapai target 1 juta, insya Allah akan ada tahap kedua. Agar kuota pendidikan agama signifikan, Akpai merapat ke Dirjen Pendis di pusat Kanwil Kemenang Provinsi dan kantor Kemenang Kabupaten Kota serta BKD kota masing-masing. Modul pendidikan agama dijanjikan oleh Kemenak sampai hari ini, 27 Mei 2021. Belum ada, tetapi tes P3 pendidikan agama tetap berjalan, insya Allah pada waktunya siap. Waktu pendaftaran insya Allah diundur mengingat persiapan. Ada baiknya ketika kita merapat ke stakeholder masing-masing, tidak hanya mengatasnamakan GPAI, tetapi sekaligus GPA, Guru Pendidikan Agama secara umum. Kemudian semua by regulasi yang ada. Jadi kita mesti memastikan regulasi itu berjalan. Dalam hal ini GTK tidak ingin melampaui kewenangan. Kita harus segera melakukan gerakan secara masif di semua daerah untuk bahan kuota tahun depan. Untuk masalah invasi menjadi kewenangan Kemenak karena Kementerian Agama menyatakan siap menuntaskan masalah invasi selesai pada tahun 2021 ini. Udah, baik, udah. Ya. Udah. Izin udah. Silakan. Izin udah. Jadi apa yang secara faktual tadi di lapangan yang saya sampaikan melalui Kabid GTK di Kabupaten Kota itu
selaras sudah dengan apa namanya yang disampaikan oleh GTK di tingkat apa namanya pusat. Jadi kita masih panjang udah. Jadi ini kita udah ini yang kemarin kita kemarin merasakan akan tutup pintu itu dengan adanya yang ditampilkan udah dengan yang faktual tadi saya dengan Kabid itu berarti akan ada dibuka di akhir Juni. Berarti kalau di akhir Juni Bapak Ibu itu artinya kita bisa memahami berarti kita punya waktu ya akhir Juni berarti ini baru 31 berarti sekitar 25 hari. 25 hari kita terbuka untuk benar-benar melakukan upaya-upaya yang taktis dan strategis. Jadi pertemuan hari ini saya kira udah merupakan satu pertemuan yang membuka kita kembali ya akhirnya koordinasi kita ternyata dengan pejabat-pejabat pusat dan kemudian komunikasi kita dengan fakta di lapangan ini saya kira bisa menjadi kebijakan di setiap kabupaten kota untuk secepatnya apa yang di surat tadi. Cuma terkait modul itu mungkin terkait modul saya menambahkan mungkin berarti di tanggal itu kan 27 Mei tadi udah ya. 27 Mei itu. Nah, 27 Mei itu modul itu belum masuk berarti ke GTK, tetapi di sekretariat modul itu sudah masuk. Jadi mungkin teman-teman kita soal waktu saja mudah-mudahan tidak ada kendala ya modul itu diserahkan ke GTK. Jadi berdasarkan tadi pengakuan GTK itu kan tanggal 27 udah. Nah, jadi kemungkinan memang belum masuk ke GTK. Itu udah. Sedikit bisa saya simpulkan di awal ini. Bagi Bapak Ibu yang sudah ada formasinya dan basis datanya udah oke, aman lah itu. Tinggal lagi Bapak Ibu menyiapkan diri. Kita sekarang sedang memikirkan bagi yang belum ada formasi. Itu ya Bapak Ibu. Saya tegaskan kembali, bagi Bapak Ibu yang daerahnya sudah ada formasi, amanlah itu Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu menyiapkan diri aja lagi. Bagi Bapak Ibu yang belum ada formasi, itulah yang kita di Akpai tidak akan tidur, tidak akan berhenti untuk menyuarakan dan memperjuangkannya. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Nah, hari Rabu malam besok, seluruh pengurus DPP, DPW, DPD se-Indonesia akan melakukan konsolidasi ini untuk bergerak cepat dan bergerak masif di seluruh wilayah dan daerah seluruh Indonesia. Nah, ini yang penting kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian terkait advokasi bagi yang belum terakomodir. Kira-kira itu. Ada tambahan mungkin? Itu udah ada pertanyaan terkait dengan cara mengecek ya, cara mengecek apakah formasi ada tidak ada. Bapak Ibu ya, memang ini agak sedikit dilematis Bapak Ibu. Jadi ini mungkin bisa dikatakan satu hikmah ya, dampak dari digitalisasi informasi di media katakanlah di media sosial atau digital. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, pengumuman kita tahu ada tidaknya itu ya di kabupaten kota itu alokasi P3 itu berdasarkan jadwal yang ditetapkan oleh Menpan itu seharusnya itu diupload Bapak Ibu 31 Mei. Ya, harusnya 31 Mei diupload di website dan kemudian dipublish ke publik karena itulah jadwal yang ditetapkan oleh Menpan. Nah, tapi karena karena digitalisasi ini ya Bapak Ibu ada satu website ya namanya adalah dascom ya dasmen.com ya, saya ulangi Bapak Ibu, websitenya namanya
dasar dan menengah ya, dasmen.com. Jadi Bapak Ibu, saya awalnya mengklik-klik itu saya klik-klik itu ya di awal-awal sekitar mungkin sudah hampir 2 minggu yang lalu. Nah dari situ ternyata Bapak Ibu di dalam website itu ada sebanyak 340 kabupaten kota. Nah di situ Bapak Ibu ada link tentang surat dari Menpan. Tapi Bapak Ibu yang ada itu di awal Bapak Ibu hanya sekitar 15 ya kabupaten kota. Nah, jadi Bapak Ibu di situ bisa. Jadi ada yang sudah dapat tahu dan banyak juga kabupaten kota yang tidak tahu karena tidak bisa mengakses dan tidak diupload di website itu. Jadi saya ingin mengatakan begini Bapak Ibu. Sebenarnya surat rincian penetapan itu berdasarkan dokumen yang masuk ke kita itu ada kurang lebih sekarang 70 dokumen, kurang lebih. Artinya 70 dokumen itu artinya adalah sekitar 70 kabupaten kota. Dan ada beberapa yang provinsi, antara lain Sumatera Barat yang sudah kami dapat, Sumatera Utara dan Kalimantan satu ya. Dan termasuk DKI Jakarta. Itu yang provinsi. Nah, dari situ Bapak Ibu, kami telusuri, itu kami pastikan dari data kami itu sekitar 80% itu suratnya ditandatangani Menpan tanggal 21 April. Jadi kami ingin mengatakan dokumen itu sudah ada sekarang di tangan Ketua BKD, kemudian Kepala Dinas, kemudian Kabid GTK, dan pihak terkait. Jadi sudah ada. Cuma kalau kabupaten kota yang belum ada di link dasar menengah.com itu, maka Bapak Ibu memang akan sulit. Kecuali Bapak Ibu seperti kasus saya. Ya, kasus saya Bapak Ibu tidak ada di link itu untuk Kabupaten Deli Serdang. Saya langsung meng-WA salah seorang pejabat di dinas itu yang punya otoritas terkait dengan pengelolaan itu. Lalu dia memberikan ke saya Bapak Ibu. Nah, dari situ saya dapat. Jadi saya mendapatkannya bukan melalui website resmi. Saya mendapatkannya bukan melalui website Badan Kepegawaian. Ya, jadi mendapatkannya langsung dari. Nah, kenapa itu belum dipublish? Karena memang jadwalnya seharusnya tanggal 31 Mei. Jadi kepada Bapak Ibu yang ingin mendapatkan itu, cobalah menggunakan kanal-kanal, misalnya langsung ke pejabat atau meminta bantuan ya kepada anggota DPR. Agar anggota DPR itu ya meminta kepada Kepala BKD. Biasanya Bapak Ibu, apabila yang minta itu adalah anggota DPR, itu biasanya dikasih. Tapi kalau kita yang minta dan tidak ada relasi pekerjaan, tidak ada relasi psikologi dan lain sebagainya, biasanya hasilnya tidak sebagaimana yang kita harapkan. Kemudian udah satu lagi berkaitan dengan DKI Jakarta. DKI Jakarta itu saya kira satu provinsi yang cukup banyak itu jumlah kotanya. Kalau tidak salah banyak itu ya, paling saya lupa tapi terbanyak ya wajar ya namanya ibu kota. Nah, di DKI Jakarta itu tidak ada formasi guru PAI kalau merujuk kepada dokumen yang 21 April sudah tidak ada. Tetapi ya setelah kami kemarin mengangkat ke permukaan ya masalah ini, tidak lama sekitar 2 hari ketua DPW-nya Pak Mahfud ya, ketua DPW-nya ini mungkin menjawab pertanyaan yang di ruang chatting ini, itu ketua DPW-nya jadi sekitar ya mungkin 12 hari yang lalu ya itu sudah mengajukan surat ke Bapak Anies Baswedan ya untuk penambahan untuk adanya penetapan formasi untuk guru agama Islam. Itu udah. Makasih. Oke. Makasih Bang Ahmad Taufik. Baik, banyak sekali mungkin yang ingin kita tanyakan, tetapi pada intinya menurut saya di sini Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita
menyiapkan diri secara maksimal, secara kompetensi untuk bisa nanti mengikuti seleksi dengan baik. Di samping memang berjuang terus untuk pengadaan formasi ini. Sedikit saya beralih dari advokasi karena mayoritas pembicaraan kita tadi banyak di sekitaran advokasi. Saya ingin Bapak Ibu sekalian kita fokus lagi ke ke bagaimana kita menyiapkan potensi kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan ini kembali apa yang telah disampaikan oleh tim konsorsium. Ingat Bapak Ibu, pedagogik itu 30% soalnya dan tes profesional atau bidang PAI itu 70%. Tolong nanti Bapak Ibu ini diingat-ingat, arti kata dominasi materi KPAI-an itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan aspek lain. Pedagogik itu 30%. Modul pedagogik itu sama dari apa yang disampaikan oleh tim konsorsium. Modul yang dipakai oleh guru bidang studi lain atau guru kelas sama dengan modul yang akan kita pelajari di PAI juga. Dan soalnya juga sama. Soal nanti dari Kemendikbud. Sedangkan yang 70% soal dari tim konsorsium, Kemenak gitu ya. Ini yang harus saya sampaikan kembali kepada Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk sosiokultural, wawancara kepribadian, wawasan kebangsaan dan moderasi beragama itu kompetensi kepribadian sosial itu nanti diwawancara nanti. Jadi kepribadian, wawasan kebangsaan, moderasi beragama, sosial ada di wawancara nanti. Nah, jadi nanti ini masuknya di sosiokultural. Kemudian manajerial, kemampuan umum yang berlaku pada tes aparat sipil negara secara manajerial. Kemudian ingin saya sampaikan kembali apa yang telah dulu juga pernah disampaikan di grup-grup. Tolong nanti dibaca-baca lagi Bapak Ibu sekalian. Apakah ini konsep dari dari skema P3K pada tahun 2021 dan tentu Bapak Ibu sekalian bila mana ada perubahan tentu nanti akan disampaikan secepat mungkin. Ini jadwal yang dulu memang seharusnya dilaksanakan tetapi ini pendaftaran seleksi kan awalnya 31 Mei, 21 Juni tapi ini kan terundur. Kapan itu? Kan banyak pertanyaan. Kapan dibuka? Bahkan ada juga teman-teman yang minta link ke saya. Pak, mana link pendaftaran P3K? Ya nggak ada. Link itu kan dari pusat, Bapak Ibu sekalian. Dan itu nanti kita tunggulah ayat berikutnya turun. Kapan dibuka pendaftaran itu. Ini yang penting saya tegaskan kepada teman-teman sekalian. Intinya, ayo kita sama-sama belajar dan sama-sama menguatkan diri. Agar semua yang kita tanyakan tadi, semua yang kita bahas tadi bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Kerjaan itu kan ada 3, kerja kita, kerja orang, dan kerja Tuhan. Gitu. Kerja kita adalah menyiapkan diri semaksimalnya. Kerja orang dalam hal ini pemerintah menerima usulan-usulan kita dan pengurus AKPAI berjuang dan terus berjuang. Kerja Tuhan adalah mengijabah doa-doa kita, insya Allah mudah-mudahan menentukan ketentuan dan ketetapan ada pada Tuhan yang Maha Kuasa. Berharap kita kepada makhluk, kebanyakan kita kecewa, kan begitu. Tetapi ingat, ada Sang Pengendali yang serba maha, yang memang secara spiritual, terutama kita guru PAI, harus mengaitkan segala sesuatunya ke yang di atas itu. Baik Bapak Ibu sekalian, sudah jam 21 lebih 28 menit. Awalnya sampai jam 21, tetapi karena pembahasan kita banyak sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Di sini Bapak Ibu sekalian, saya ingin tegaskan kembali bahwa
sampai saat ini yang kita pahami itu Bapak Ibu sekalian adalah apa namanya itu, bentar, mana perginya ini? Ah, ini dia. Yang kita tahu bahwa bisa dilihat share screen-nya Bapak Ibu? Belum muncul udah. Belum muncul. Bentar. Dulu. Nah, ya. Jadi yang kita pegang ini ya Bang Taufik ya. Ya Bang Taufik. Iya. Jadi kita arti kata teman-teman pastikan data di Dapodik memang harus aktif dan valid gitu. Nah, syarat ketentuan untuk mendaftar P3K sampai sekarang belum berubah ini. Yang pertama honorer THK2 sesuai database THK2 di BKN. Ini datanya udah ada di BKN. Honorer yang masih aktif mengajar di sekolah negeri di bawah kewenangan pemerintah daerah dan terdaftar sebagai guru di Dapodik Kemendikbud. Ini ingat-ingat ini Bapak Ibu. Guru yang masih aktif mengajar di sekolah swasta dan terdaftar sebagai guru di Dapodik. Ini yang tadi bertanya, apakah guru swasta bisa gitu kan? Sepanjang ada datanya di Dapodik, berarti bisa. Lulusan pendidikan profesi guru yang belum menjadi guru dan terdaftar di database lulusan pendidikan profesi guru Kemendikbud. Jadi yang PPG tapi dia lulus pendidikan profesi guru. Kemudian verifikasi administrasi dilakukan berdasarkan sertifikasi pendidik terlebih dahulu. Apabila tidak sesuai dilakukan berdasarkan kualifikasi pendidikan yang bersangkutan. Kalau tidak sesuai sertifikasi pendidik, kualifikasi pendidikan. Sertifikasi pendidik dan kualifikasi pendidikan merujuk SE Dirjen GTK Kemdikbud nomor 1460 dan seterusnya tanggal 15 Maret kemarin. Tes akan dilaksanakan sebanyak 3 kali. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kami sampaikan tadi, ada tes administrasi, ada tes kompetensi, ada tes wawancara, kan begitu. Kami pertegas lagi ini, izin saya share screen Bapak Ibu sekalian. Bentar. Ini bagian dari pembekalan kita. Sorry. Salah share screen saya. Mana dia? Ini dia. Waduh, mana dia? Ini dia. Nah, ini dia. Administrasi. Kalau saya salah nanti tolong diingatkan ya Bang Taufik ya. Ada seleksi administrasi, ada seleksi kompetensi, ada seleksi wawancara. Kompetensi dalam hal ini ya itu tadi yang kita bahas. Pedagogik, bidang profesi gitu kan. Kemudian juga hal-hal yang terkait dengan manajerial, sosiokultural, dan lain sebagainya. Dan wawancara. Wawancara juga dalam bentuk tulisan nanti dengan jawaban-jawaban yang ini singkat tentunya karena waktunya terbatasi. Di samping itu, untuk sampai ke tahap 2, tahap 3, tentu lulus ini dulu Bapak Ibu. Lulus seleksi administrasi dulu. Bapak Ibu bila tidak lulus di seleksi administrasi, tidak akan lulus di tahap 2 apalagi tahap 3. Ya begitu ya Bapak Ibu. Maka oleh karena itu penting siapkan dokumen-dokumen terkait ya seperti ijazah, transkrip nilai, KTP, KK pas foto, SK pengangkatan honor, SK pemilihan tugas dan lain yang dilegalisir. Di-scan sesuai ketentuan. Bahan-bahannya sudah kami kirimkan, slide-nya di grup. Bapak Ibu tolong dibuka. Karena kita sering tidak memperhatikan info-info file-file yang kami kirimkan itu. Ini tolong disiapkan ini. Nah, terus tingkatkan kompetensi IT Bapak Ibu, karena tesnya nanti berbasis komputer. Kompetensi bidang tingkatkan, pedagogik, manajer sosiokultural, dan seterusnya. Tingkatkan literasi, melek informasi. Ya Bapak Ibu, kita harus teliti. Literasi kita lemah kebanyakan. Informasi itu dipahami dan sebaik-baiknya. Saya yakin, saya melihat orang-orang yang lulus itu adalah mereka yang memang detail. Mereka yang memang sangat hati-hati dan sangat
rapi gitu secara administrasi. Pastikan data Dapodik Bapak Ibu aktif dan valid. Pastikan akun SIM PKB Bapak Ibu aktif dan valid serta join di komunitas SIM PKB. Bagi yang belum memiliki komunitas, minta ketua FKG, KKG, MGMPP untuk mengurusnya ke admin dinas kabupaten, kota, atau provinsi. Nah, ini sekedar tambahan dari saya, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, closing statement dari Bang Ahmad Taufik. Silakan. Sebentar, sebelum ke Bang Ahmad Taufik, saya minta Kak Eli Pasaribu dulu bicara beberapa patah kata. Silakan, Kak. Baik, Uda, terima kasih kesempatannya pada malam hari ini. Luar biasa sekali kalau sudah ketemu sama Uda membara-bara kita ya. Terus termotivasi. Sudah cukup komplit, memang saya juga mendapatkan wawasan tambahan dari kegiatan kita malam ini. Tapi memang dari beberapa kegiatan yang diadakan di Sumatera Utara sendiri, memang dari para anggota yang kurang itu adalah yang seperti disampaikan Uda tadi, literasinya kurang. Nah, mungkin ada juga yang rajin baca, tetapi tidak dipahami bacaan itu. Nah, itu bisa jadi tidak memahami. Jadi, saran saya Bapak Ibu, ketika mengerjakan tugas itu perhatikan betul apa yang diminta di soal dan inti dari pertanyaan itu tadi ya, soalnya itu tadi, kemudian dikaitkan dengan jawaban. Itu dengan rumus seperti itu saya pikir akan mudah sekali untuk menemukan jawabannya gitu. Contoh tentang media pembelajaran gitu. Memang benar yang lihat tuh medianya, alatnya apa, seperti itu. Kemudian ada namanya istilahnya memantaskan diri. Memantaskan diri, tentu Bapak Ibu semuanya ingin sekali agar bisa lulus dalam seleksi P3K ini. Maka kegiatan kita dengan banyak lagi belajar, banyak lagi membaca, ini akan memantaskan diri kita untuk menjadi ASN, yaitu P3K. Kemudian yang disampaikan Pak Taufik tadi mengingatkan kembali, kita pasti tertarik dengan P3K ini mungkin karena kesejahteraannya ya. Jadi keistimewaan P3K ini nanti tidak akan ada prajabatan, tapi gajinya langsung 100%. Itu mungkin sedikit gambaran dari saya sudah cukup jelas semuanya. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, demikianlah bincang-bincang kita malam ini. Mohon maaf bila mana semua pertanyaan tidak terlayani dengan baik. Selebihnya nanti kita akan diskusi di grup dan informasi akan kami sampaikan di grup. Bapak Ibu sekalian, apa yang kita lakukan ini dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat serta kesejahteraan kita yang memang kita pantas untuk mendapatkannya. Maka dalam sebuah narasi saya itu menjemput impian. Ini adalah impian kita bersama. Saya, Bang Ahmad Taufik, Bu Eli, kami sudah PNS, kami sudah sertifikasi, dan tetapi kami ingin Bapak Ibu semua bersama-sama kita menggapai impian kita itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kami saja tidak tidur memikirkan nasib Bapak Ibu. Bapak Ibu tentu harus lebih giat lagi berjuang. Ini yang ingin kami sampaikan. Kami saja tidak tidur untuk memikirkan dan berjuang untuk Bapak Ibu. Setidaknya Bapak Ibu juga berusaha maksimal, belajar dan terus memperbanyak membaca untuk meningkatkan potensi dan kompetensi kita. Pantaskan diri kita lulus dengan cara meningkatkan potensi kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, pendidikan agama harus menjadi prioritas di negeri ini, dan itu adalah tugas kita untuk mengawalnya. Dan tidak boleh tidak, bahwa kita semua adalah orang-orang yang layak dan pantas untuk mengawal negeri kita ini dengan filosofi negeri kita bahwa Indonesia berdasarkan atas Pancasila. Pancasila itu adalah ketuhanan, sila pertamanya. Baik, itulah Bapak Ibu sekalian, doakan kita semua
Doa kami setiap hari, setiap malam, tidak lain, tidak bukan. Teman-teman kami semua ini lulus semuanya, amin. Dan itu doa-doa kalian. Dan tolong ambil usaha kita, Amin ya Rabbal Alamin. dan juga tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Makasih Bang Ahmad Taufik, makasih Kak Eli, dan Bang Ahmad closing statement-nya sebelum kita tutup. Udah email P. Saya sama Bu Eli semalam ya, kalau tidak salah semalam kami mengikuti program ziarah virtual ke kota Madinah. Jadi ketika acara ziarah virtual, jadi langsung ya live di kota Madinah, dan saya meminta kepada Ustadz yang ada di kota Madinah ketika beliau keluar dari makam Rasulullah ya, keluar dari makam Rasulullah, kemudian ketika beliau berada di teras Masjid Nabawi, pas kebetulan di situ dibacakan, saya mohon dibacakan doa. Jadi dibacakan doa, pas doa itu ditujukan ketika berada di halaman teras Masjid Nabawi Kota Madinah, agar bapak-bapak dan ibu-ibu yang berjuang di Indonesia mudah-mudahan lancar dan lulus di P3K, dan kemudian kami mendoakan juga di Kota Madinah ya, di Masjid Nabawi itu secara virtual, agar pemerintah kabupaten kota dan pemerintah provinsi terbuka mata hatinya ya untuk mengajukan usulan usulan yang baru atau usulan tambahan terkait formasi PAI. Saya kira itu udah closing statement yang bisa saya sampaikan. Kita banyak berdoa karena usaha dan ikhtiar kita selama 2 minggu ini saya kira tiada henti kita memfasilitasi dan mengadvokasi teman-teman. Iza azamta fatawakkal 'alallah. Amin ya rabbal alamin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang sudah mengikuti tryout, baik itu tryout 1 sampai 5 di Sumatera Barat, tryout di Jawa Timur, tryout di Tasikmalaya, Jawa Barat, tryout di Sumatera Utara, teman-teman sudah banyak sekali mendapatkan bekal gitu ya. Tinggal lagi mengembangkannya. Ini hadir malam ini banyak teman-teman yang tidak pernah ikut tryout nih Bang Ahmad Taufik. Ini kenapa demikian? Karena mungkin ragu-ragu gitu. Atau mungkin enggak, ya kita kan memang sengaja berinfak lah untuk kegiatan ini karena memang bagi saya itu sering disampaikan oleh Teh Susan, ada paha, ada kaki, bersugi tembakau Jawa. Ada usaha, ada rezeki, berugi dulu baru berlaba, kan begitu. Nah, ini kadang-kadang kita kan untuk berinfak itu sulit sekali. Padahal Bapak Ibu berkahnya luar biasa itu Bapak Ibu sekalian. Tapi yakinlah kami tidak akan meninggalkan Bapak Ibu sekalian. Insya Allah nanti akan ada banyak pertanyaan apakah ada tryout berikutnya, ada. Nanti bagi yang gratis, kami gratiskan nanti Bapak Ibu. Itu beruntungnya kita Pak Bang Ahmad Taufik. Angkatan 1, 2, 3, 4 itu berulang kali mereka tryout. Dengan soal yang berulang, dengan soal yang berbeda. Tapi masih ada juga yang malas gitu. Nah saya kalau umpamanya di angkatan 5 kemarin, mestinya pesertanya 500 lebih. Tetapi setelah saya print out spreadsheet-nya, nggak lebih dari 200, nggak lebih dari nggak sampai 300. Ini menandakan kita banyak malas. Obat malas nggak ada, ke laut aja obat malas. Bapak Ibu, apa kata Bapak B.J. Habibie ya? Sukses itu tidak bisa diraih dengan sekejap mata, dengan simsalabim abragadabra.
tetapi dengan perjuangan yang memang jika perlu meneteskan darah dan air mata. Itu. Jadi saya ingin bakar semangat Bapak Ibu sekalian. Sukses itu nggak gampang, harus berjuang. Harus berjuang Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bawa tidur itu modul, Bapak Ibu bawa tidur itu soal, baca 2 baris terus tidur, ya nggak bisa. Maaf Bapak Ibu sekalian, ini Bang Ahmad Taufik, KL, saya dan orang-orang yang sudah itu semua, tanyalah sama mereka. Mereka itu termasuk saya kalau saya ceritakan nasib saya Bapak Ibu, waduh, nggak akan terbayangkan Bapak Ibu sekalian. Bagaimana perihnya gitulah gitu ya. Tetapi memang ingat, manjada wajada. Itu udah. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti dapat. Nah, sekarang bagaimana keinginan kita tuh berbanding lurus dengan takdir Allah. Caranya yang salah. Kan Bapak Ibu yang ngajarkan sama anak-anak. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubah. Kan begitu Bapak Ibu sekalian. Ayo kita jemput impian kita, ya. Oke, itu aja. Kalau provokator kebanyakan ngomong nanti Bapak Ibu bisa nggak tidur nanti. Yeah. Baik Bapak Ibu sekalian. Kak Eli makasih ya. Makasih Kak Eli. Sama udah. Ini Kak Eli ini teman-teman sekalian, ini guru terbaik nasional ketika workshop dulu. Ini bukan orang-orang ini. Ini Bang Ahmad Taufik ini lulusan short course Australia dan sudah banyak pengalamannya. Mereka ini juga aktif di guru penggerak, guru pembelajar Kemendikbud. Jadi oleh karena itu saya ingin Bapak Ibu melebihi kami. Saya ingin Bapak Ibu ini lebih dari segala-galanya. Ini. Oleh karena itu yuk kita bareng-bareng Bapak Ibu sekalian. Yuk kita bareng-bareng dan mudah-mudahan ini semua berkah untuk kita semua. Ya hadihin niyah Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya sudahi dengan alhamdulillah alamin. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu semua. Bertanya Pak Ketua. Senang sekali sama teman-teman ini. Ini udah ini. Saya itu dari honor dulu Bapak Ibu. Kita teman-teman